Perkenalkan, nama saya Norma Yunita, NPM 0322011036. Saya dari FKIP jurusan PGSDM. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan geometri. Langsung saja, istilah dalam geometri. Geometri memiliki pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang terangkum dalam istilah-istilah tersebut sebagai berikut. 1. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Unsur yang tidak didefinisikan adalah konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Apabila kita paksakan untuk membuat definisi unsur primitif tersebut, maka akan terjadi blunder. Misalnya kita membuat definisi untuk titik, seperti titik adalah yang menepati tempat. 2. Unsur-unsur yang didefinisikan. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu, atau tidak bermakna ganda. 2. Unsur-unsur yang didefinisikan. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu, atau tidak bermakna ganda. 3. Aksioma. Aksioma sangat erat kaitannya dengan penerima suatu anggapan tanpa menuntut adanya pembuktian. 4. Teorema. Teorema adalah bentuk kritik dari suatu anggapan yang menurut adanya pembuktian kebenaran secara nyata. B. Pembuktian teorema Pitagoras. Apabila kita mengajukan pembuktian melalui menunjukkan atau memberi contoh dalam segitiga, siku-siku dan segi panjang sisi masing-masing. 3 dan 4 satuan panjang, serta panjang sisi miringnya sama dengan 5 satuan panjang, sehingga diperlihatkan hubungan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Ini bukan pembuktian, tetapi sekedar menunjukkan satu kasus teorema Pitagoras sejak ditemukannya sampai sekarang. C. Titik, garis, dan bidang. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek yang menepati suatu tempat, yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik adalah suatu ide atau bisa disebut abstrak, karena titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Titik termaksud suatu yang tak terdefinisi. Titik diberi nama dengan satu huruf kapital, misalnya titik A, titik P, titik M. Garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu titik, dan titik-titik tersebut terderet ke dua arah yang berlawanan sehingga jauh tidak, sehingga garis hanya memiliki ukurannya yang panjang, berbeda dengan titik yang diberikan nama menggunakan satu buah dari huruf kapital. Garis diberi nama dengan menggunakan sebuah huruf kecil, seperti G, H, K, dan juga seterusnya, ataupun dua buah huruf kapital, misalnya A, B, C, A, C, A, E, dan juga seterusnya. Ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik. Ruas garis AB ditulis dengan notasi AB. Ruas garis PQ digaris dengan notasi PQ. Sinar garis adalah bagian dari garis yang diawali oleh titik
pangkal berupa titik menuju tak terbatas. Menggambarkan sinar garis dapat diawali dari titik pangkal menuju arah tak terbatas dan diberi tanda dengan arah panah. D. Kedudukan titik pada garis. Kedudukan titik pada garis terhadap suatu garis dapat terjadi kemungkinan tersebut. 1. Titik terletak pada garis. Misalnya titik P terletak pada garis N. 2. Titik berada di luar garis. M. Kedudukan garis dengan garis. Kedudukan garis dengan garis pada bidang dapat terjadi sebagai berikut. 1. Kedua garis sejajar. Dinyatakan sejajar apabila dua garis yang berada dalam suatu bidang tidak memiliki titik persekutuan. Misalnya garis M, garis miring N. 2. Dua garis berpotongan. Dinyatakan berpotongan apabila dua garis yang dalam satu bidang memiliki tepat satu titik persekutuan. Garis N dan B berpotongan di titik P. Titik P disebut titik perpotongan. 3. Dua garis berimpit. Pada dua garis yang berimpit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.